Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mendiskusikan, membahas mengenai manajemen persediaan, masih dalam manajemen keuangan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini berarti memiliki arti yang beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Nah, mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya yang digunakan untuk penyimpanan. Sebaiknya, jika kurang persediaan, maka bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Dan inilah yang membuat inventory management sangat penting dilakukan. Baik, untuk selanjutnya ikuti saja slide per slide dalam materi manajemen persediaan. Selamat mengikuti. Sebagai introduction, bahwa persediaan ini merupakan aset perusahaan yang nganggur, atau lebih mudahnya yaitu aset yang disimpan dan menunggu untuk digunakan atau dijual. Nah, dalam hal ini, persediaan adalah barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan tapi belum digunakan. Persediaan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan, karena kekurangan atau kelebihan persediaan tentunya akan berakibat buruk. Persediaan merupakan salah satu aset paling mahal pada perusahaan. Karenanya, 25% dari total modal perusahaan direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Kemudian persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan barusan, bahwa dalam hal ini untuk contoh persediaan adalah persediaan barang dagang, apabila perusahaannya perusahaan dagang. Dan pada perusahaan manufaktur akan lebih luas lagi, misalnya seperti material bahan baku, barang jadi, dan barang setengah jadi. Untuk mengatur persediaan dagang ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Jika persediaan yang ada jumlahnya berlebihan, maka persediaan tentu menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Karena itu, setiap barang yang disimpan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun sebaliknya, jika persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan. Nah, dalam hal ini, adanya ketidakpastian terhadap waktu pemesanan, pasokan dari supplier, sehingga ketidakjelasan permintaan ini semua perlu diatur agar tidak timbul dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen persediaan agar semua dapat dikendalikan. Nah, dalam hal ini juga kaitannya dengan poin keempat, bahwa masalah produksi merupakan hal penting bagi perusahaan, karena berkaitan dengan pencapaian laba perusahaan. Tentunya jika proses produksi lancar, maka tujuan perusahaan dapat dicapai. Demikian juga sebaliknya. Kelancaran produksi dipengaruhi oleh ada tidaknya bahan baku yang diolah. Dengan adanya persediaan, diharapkan dapat memperlancar jalannya proses produksi. Dalam mengadakan suatu persediaan, maka perusahaan harus mempertimbangkan berbagai macam faktor. Jika perusahaan mengadakan persediaan terlalu besar, tentunya banyak dana yang menganggur yang ditanamkan dalam persediaan. Sedangkan, sesuai dengan yang disampaikan tadi, jika terlalu kecil untuk menghemat biaya persediaan, maka perusahaan tentunya juga
terancam, ya, dapat mengalami kehabisan persediaan atau out of stock, ya, ketika terdapat jumlah permintaan produksi yang melonjak. Jadi besar kecilnya persediaan tentunya harus seoptimal mungkin. Terlalu kecil jelek, terlalu banyak juga akan mempengaruhi laba perusahaan. Berikutnya kaitannya dengan masih dalam introduction, manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang dan yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Kemudian, manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Nah, ini korelasi dengan fungsi dari manajemen persediaan itu sendiri, bahwa manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Apa saja yang menjadi fungsi dari manajemen persediaan? Tentunya yang pertama dapat mengantisipasi kekurangan persediaan. Kemudian juga mengantisipasi pesanan persediaan, ya, yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga fungsi dari persediaan itu sendiri juga bisa untuk berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan tentunya juga dapat menjamin kelancaran proses produksi. Nah, ini kita bisa menggambarkan, bisa melihat contoh dari stok persediaan yang ada di gudang dalam suatu perusahaan. Ya, mungkin bisa seperti ini, ya, bisa dilihat secara fisik, ya. Ini salah satu contoh dari gudang, ya, stok atau persediaan yang ada di gudang. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari persediaan itu sendiri. Ya, untuk bentuk persediaan sebetulnya bisa berbagai macam jenis, mulai dari barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Kemudian bisa bentuknya itu adalah barang jadi yang telah diproses produksi. Kemudian juga bisa barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi atau barang dalam proses, ya. Kemudian juga bisa juga bahan serta kelengkapan proses produksi, dan juga bisa bahan pembantu atau persediaan habis pakai. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sebuah stok atau persediaan. Selanjutnya kaitannya dengan klasifikasi dari persediaan itu sendiri, ya, bahwa kaitannya dengan klasifikasi atau kategori dalam persediaan, ya, ini sesuai dengan jenis usaha. Ya, ini kita tahu bahwa secara umum perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kita tahu bahwa perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain. Contohnya misalnya seperti perusahaan bank, asuransi, transportasi, ya, kemudian bengkel, salon, dan sebagainya. Kalau perusahaan dagang, ini biasanya memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnisnya. Ya. Kalau perusahaan manufaktur, ini perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pelanggan. Nah, ini perbedaan dari ketiga jenis, ya, pengelompokan perusahaan. Oleh karena itu, jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut pasti berbeda-beda. Masih dalam klasifikasi persediaan, ini kita bahas menurut Rangkuti, ya, tahun 2004, bahwa klasifikasi persediaan ada 3. Yang pertama adalah batch stock atau lot size inventory. Ya. Batch stock ini adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Apa keuntungannya? Sudah pasti. Keuntungannya yang pertama akan dapat potongan harga karena kita banyak beli. Ya, karena kita membeli banyak persediaan.
lebih dari standar. Biasanya semakin banyak kita beli stok, semakin murah harganya, sehingga ada potongan harga pada saat pembelian. Kemudian yang kedua, efisiensi produksi. Jelas, dengan semakin banyaknya kita menyetok persediaan di gudang, lebih efisien produksinya, lebih murah harganya. Ya. Kemudian dapat menghemat biaya angkutan. Ya jelas, jadi dengan satu kali pesanan, ya satu kali pesanannya banyak, tentunya dapat menghemat biaya angkutan. Ya, ini yang disebut sebagai bad stock, di samping dari ada kelemahan. Ya. Kita bahas yang kedua adalah fluctuation stock. Untuk fluctuation stock ini persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Nah, ini kadangkala untuk fluctuation stock ini tergantung dari demand. Ya, kadangkala tergantung dari kebutuhan, kondisi di lingkungan sekitar. Ya, seperti halnya yang tidak dapat diramalkan itu kemarin ya, waktu menjelang pandemik, banyak permintaan akan masker sehingga pernah terjadi kelangkaan akan masker. Sehingga bahan-bahannya pun langka, yang pada akhirnya kalaupun ada, mahal harganya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk dari contoh kasus dalam fluctuation stock. Kemudian, yang ketiga, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Nah, ini ketika terjadi sesudah pandemi, ya, kemudian misalnya beberapa bulannya akan datang, si pengusaha meramalkan akan banyak permintaan akan masker, sehingga ya tentunya diproduksi sebanyak-banyaknya masker dengan berbagai pola, dengan berbagai desain. Kemudian juga contohnya pola musiman ya seperti hanya Lebaran atau Natal ya, yang banyak kita jumpai ya ketika musim menjelang Lebaran, banyak orang yang meminta kaitannya dengan baju-baju Lebaran atau kain-kain yang pada akhirnya tingkat permintaan akan kain atau baju-baju pada saat menjelang Lebaran akan meningkat. Ini salah satu bentuk dari anticipation stock ya, yang ketiga. Masih dalam klasifikasi persediaan ini menurut Dickman ya. Jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang di sini ada 3. Yang pertama ada persediaan barang dagangan, kemudian ada persediaan manufaktur, dan ada persediaan rupa-rupa. Selanjutnya, untuk klasifikasi persediaan manufaktur, ini yang pertama ada persediaan bahan baku. Ya, persediaan bahan baku ini artinya barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Ya, material bahan baku. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. Nah, ini contoh untuk persediaan bahan baku. Untuk persediaan barang dalam proses, ini barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan. Kemudian, persediaan barang jadi, ini barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan disimpan untuk dijual. Persediaan perlengkapan manufaktur, ini barang-barang seperti misalnya minyak pelumas untuk bahan pembersih mesin dan barang lain yang merupakan bagian yang kurang penting dari produk jadi. Biasanya ini adalah produk pelengkap ya dari persediaan barang jadinya. Kemudian kaitannya dengan penetapan persediaan, ini akan berakibat fatal ya apabila misalnya menetapkan persediaan yang salah. Misalnya, persediaan terlalu kecil tentunya dapat hilang kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Sementara persediaan yang terlalu besar, ini tentunya ada biaya besar, memperkecil laba, dan tentunya dapat memperkecil risiko. Ini jelas ya, bahwa persediaan yang terlalu kecil, ketika ada konsumen yang datang ke perusahaan Anda, kemudian karena persediaannya sedikit, ya dikhawatirkan mereka akan pindah ke pesaing.
Ya, yang pada akhirnya kesempatan mendapatkan laba juga menurun. Sebaliknya, persediaan terlalu besar juga kurang baik bagi perusahaan. Satu sisi, oke, persediaan terlalu besar ya bagi perusahaan tentunya kapanpun masyarakat atau konsumen butuh, barangnya ada. Namun, persediaan yang terlalu besar pasti membutuhkan biaya yang besar. Contohnya misalnya butuh gudang tambahan, sehingga gudang tersebut disewa. Ya, otomatis ada sewa tambahan gudang. Ya, kemudian juga belum lagi biaya untuk pemeliharaan gudang, pemeliharaan persediaan yang terlalu besar. Belum lagi risiko. Karena kaitannya dengan barang, ya, tentunya juga harus sesuai dengan suhu ruangan, sesuai dengan komponen barang yang akan dijualnya. Sehingga terlalu banyak persediaan yang menumpuk di gudang tentunya dapat memperbesar risiko juga. Jadi terlalu sedikit juga kurang baik, terlalu besar juga kurang baik. Ya, ini kaitannya dengan kesalahan dalam menetapkan persediaan yang tentunya dapat berakibat fatal. Berikutnya, nah ini adalah keuntungan dan kerugian adanya persediaan. Selain mengatur persediaan dari aset perusahaan, manajemen persediaan juga memiliki beberapa fungsi. Ya, ini tentunya fungsi adanya persediaan selain yang tadi disampaikan dapat memastikan persediaan yang tersedianya kira-kira stoknya untuk item produk apa saja. Kemudian dapat mengurangi risiko yang fluktuatif. Jelas ya, ini semakin banyak persediaan, kedepannya dikhawatirkan misalnya harganya akan meningkat, sehingga ketika persediaannya banyak di gudang dengan harga yang masih murah, ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian dapat mengurangi adanya risiko keterlambatan pengiriman. Jelas ya, ini kaitannya dengan keuntungan untuk meningkatkan persediaan. Memperoleh potongan harga dari pemesanan dalam jumlah banyak, jelas, tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian dapat mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi. Nah, ini secara lengkapnya, ini tentunya dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat jika persediaan banyak atau tersedia di gudang. Ya. Kemudian, selain dari keuntungan, tentunya semakin banyak persediaan di gudang akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya apa? Yang pertama, muncul adanya biaya penyimpan, ya, biaya penyimpanan. Kemudian muncul adanya biaya pemindahan. Belum lagi adanya biaya pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Jadi kaitannya dengan persediaan, ya, satu sisi ketika memperbanyak stok di gudang untung, ya, satu sisi juga akan mengalami kerugian jika persediaan yang ada di gudang tidak dimanage sedemikian rupa. Berikutnya, fokus dalam pengelolaan persediaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu? Jadi biasanya manajer operasi akan mengetahui siklus dari tingkat permintaan konsumen akan suatu produk item yang dijual. Ya, jadi biasanya melalui historical data atau ya melalui ramalan, biasanya kita bisa mengetahui berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Kemudian, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Ya, misalnya jenis barang ABCD kira-kira harus disimpan masing-masing item, masing-masing kelompok produknya berapa-berapa. Ya, sehingga kita harus tahu mana yang lebih cepat keluar, mana yang lambat. Jadi kita harus mengidentifikasi produk-produk mana yang memang cepat terjual, ya, mana yang lambat terjualnya. Sehingga kita bisa memilah-milah kira-kira jenis persediaan apa saja yang harus ditambah. Kemudian, kapan sebaiknya persediaan dipesan? Ini juga dilihat berdasarkan dari tingkat masa kadaluarsanya. Ya, kadang-kala makin cepat kadaluarsa berarti dijual lebih awal.
Ya, ada metode LIFO, ada metode FIFO yang sudah disampaikan waktu di perkuliahan akuntansi mungkin ya. Kemudian tujuan pengelolaan persediaan. Nah, dalam mengurus manajemen persediaan, hal yang harus diurus yaitu pengelolaan bahan baku. Kemudian barang dagang, barang yang diproses, dan barang yang disuplai pada sebuah perusahaan. Diterapkannya manajemen persediaan dalam suatu perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan persediaan barang yang ada dengan biaya seminimal mungkin sehingga membantu perusahaan agar mendapatkan laba yang besar. Tujuan lain diterapkannya manajemen persediaan ini tentunya dapat memberi kemudahan dalam mengecek persediaan stok yang tersisa. Kemudian, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman barang kepada konsumen, ya. Kemudian dapat mengurangi risiko jika terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba, ya. Dan ini kaitannya dengan tujuan pengelolaan persediaan, dapat menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang seminimal mungkin, ya. Kemudian kita bahas mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan ini adalah biaya yang berhubungan dengan persediaan. Apa saja yang ada dalam biaya persediaan? Ya. Yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan ini, kemudian biaya pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan akan dibahas masing-masing di slide berikutnya. Ya. Jadi intinya bahwa kaitannya dengan biaya persediaan untuk beberapa referensi, selain dari 3 biaya ini ada juga biaya persiapan, ya, kemudian biaya kehabisan, ya, dan tentunya juga untuk menentukan biaya persediaan itu sendiri kita bisa menggunakan metode first in first out, ya, FIFO. Kemudian kita juga bisa menggunakan metodenya LIFO, last in first out, ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode average, ya, dan sebagainya. Banyak metode yang digunakan untuk menetapkan biaya persediaan. Kemudian biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost, ya. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Nah, cara menetapkan biaya persediaan ini sifatnya variabel, ya, terhadap jumlah inventory yang dibeli. Nah, ini cara menghitung total carrying cost sama dengan C dikali P dikali A. Ya, di sini untuk menghitung A atau persediaan rata-rata sama dengan Q per 2. Q itu quantity. Nah, ini untuk keterangannya, ya. Q itu kuantitas pesanan, kemudian S penjualan tahunan, N besar adalah frekuensi pemesanan, C adalah biaya penyimpanan, dan P adalah harga beli per unit. Nah, ini adalah cara menghitung carrying cost. Ya. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam biaya penyimpanan atau carrying cost? Yang pertama, ada biaya modal yang tertanam dalam inventory. Kemudian ada biaya pemeliharaan barang dalam gudang, ada sewa gudang, ada pajak, kemudian juga ada asuransi. Nah, kaitannya dengan biaya penyimpanan artinya persediaan, ya, kaitannya dengan persediaan yang memang menimbulkan biaya penyimpanan selain dari instrumen ini, ya misalnya ada biaya keusangan, ya, ini juga termasuk dalam biaya penyimpanan. Kemudian juga biaya keamanannya, biaya penurunan harga, ya, biaya modal, ya, kemudian biaya kerusakan barang, ya, biaya penanganan persediaan, ini termasuk dalam biaya penyimpanan. Ya. Oke, selanjutnya adalah besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Ya. Nah, ini adalah besarnya carrying cost.
Selanjutnya adalah kita bahas mengenai ordering cost atau biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan, mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Nah, biaya ordering cost ini sifatnya variabel terhadap frekuensi pesanan. Dengan total biaya pemesanan, total ordering cost sama dengan F dikali S dibagi Q. Ya, di mana Q adalah kuantitas pesanan dan S sales adalah penjualan tahunan, F fix ya fixed cost biaya tetap. Ya. Kemudian apa saja yang termasuk dalam biaya pemesanan atau ordering cost? Biaya ordering cost atau biaya pemesanan ini ya termasuk diantaranya adalah biaya selama proses pesanan. Jadi selama proses pesanan ini memunculkan biaya, ini masuk dalam kategori biaya ordering cost. Ya. Kemudian ada biaya pengiriman permintaan. Ya, ini biaya pengangkutan barang dari tempat supplier sehingga barang tersebut sampai ke gudang pembeli. Yang termasuk dalam biaya pengiriman ini biasanya contohnya ya adalah biaya transportasi atau ekspedisi, kemudian biaya bongkar muat, kemudian ada juga asuransi pengiriman. Ya, tapi terkadang untuk berbagai kasus ada supplier yang menanggung biaya pengirimannya. Ya. Selanjutnya adalah biaya penerimaan barang. Kemudian biaya penempatan barang ke dalam gudang, sampai biaya processing pembayaran kepada supplier juga ada memunculkan biaya. Ya, bahkan di sini diantaranya juga ada biaya komunikasi ya selama proses pesanan sampai dengan pembayaran, ada biaya komunikasi juga. Ya, ini biaya yang muncul karena dibutuhkan komunikasi selama pemesanan berlangsung, mulai dari telepon, fax, kemudian materai, surat menyurat. Ini juga masuk ke dalam biaya pemesanan. Ya. Termasuk juga biaya packingnya, kemudian ya pemeriksaan pesanan, ini juga masuk dalam biaya pesanan. Selanjutnya adalah total biaya persediaan. Untuk menghitung total biaya persediaan, total inventory cost sama dengan total carrying cost ditambah total ordering cost. Biaya penyimpanan total ditambah dengan biaya pesanan total. Atau total inventory cost sama dengan C dikali P dikali Q per 2. C itu sama dengan carrying ya, biaya penyimpanan. P itu adalah harga beli per unit. Kemudian Q itu adalah kuantitas, quantity ya. Ditambah F. F itu fixed cost atau biaya tetap. Kemudian S sales, penjualan tahunan, dan Q adalah kuantitas pesanan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya banyak metode inventory management yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Di antaranya ya, ada EOQ, Economic Order Quantity, ada metodenya Material Requirement Planning atau MRP ya. Kemudian juga mungkin pernah mendengar metode JIT ya, JIT, Just in Time. Kemudian ada metode analisa ABC ya. Kemudian metode Periodic Review ya, banyak sekali metode yang digunakan untuk manajemen persediaan. Tapi yang akan kita bahas di sini, kita fokuskan adalah metode EOQ, Economic Order Quantity. Ini biasa disebut sebagai metode kuantitas pesanan ekonomi. Ya, ini merupakan metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasinya, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk diantaranya tentang beberapa kebutuhan bahan, kemudian spesifikasinya, kemudian berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan
sisa, ya, alias pas-pasan. Jadi cara ini banyak membawa manfaat. Jadi tidak akan sampai ada sisa yang pada akhirnya menimbulkan selisih untuk keuntungan. Ya. Mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Ya, jadi banyak sekali manfaat ketika kita menganalisis kuantitas pemesanan yang optimal menggunakan metode economic order quantity. Ya. Nah, ini EOQ juga merupakan, tadi sudah disampaikan, kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. EOQ rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Jelas ya, dengan EOQ banyak hal yang akan kita peroleh manfaatnya. Jadi kita membuat pesanan dari permintaan konsumen berdasarkan dari banyak perhitungan yang pada akhirnya tidak akan menimbulkan banyak bahan sisa. Ya, kemudian juga dengan EOQ juga kita bisa menghitung berapa kebutuhan minima yang harus tersedia di gudang. Nah, ini menggunakan EOQ yang pada akhirnya efisien dan efektif ketika perusahaan menggunakan metode EOQ untuk menghitung pemesanan persediaan yang optimal. Berikutnya dua dasar keputusan EOQ. Ya, yang pertama adalah berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Kemudian kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Jadi ini adalah dasar-dasar dalam keputusan EOQ. Kira-kira jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut dibeli kembali berapa dan kapan dilakukan pembelian kembali untuk persediaan tersebut. Nah, ini adalah dasar keputusan dalam model economic order quantity. Untuk model EOQ sendiri, rumusnya adalah akar dari 2 dikali fixed cost dikali sales dibagi carrying cost dikali dengan price, harga beli per unit. Nah, tapi kaitannya dengan perhitungan model EOQ, Anda harus memenuhi persyaratan asumsi dasar dalam model EOQ. Apa saja? Yang pertama adalah jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Jadi ketika menghitung EOQ, Anda harus sudah menentukan bahan mentah ya dalam 1 tahun penggunaannya. Kemudian asumsi yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Artinya penggunaan bahan itu biasanya melihat dari histori data masa lalu atau berdasarkan rata-ratanya saja. Kemudian, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock-nya. Kemudian, asumsi yang berikutnya adalah harga konstan selama periode tersebut. Jadi, harga dianggap stabil, konstan, sama. Ini adalah asumsi dari model economic order quantity. Kemudian, kita bahas mengenai reorder point atau pemesanan ulang. Pemesanan ulang ini adalah titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Ya. Bagaimana cara menghitung reorder point? Ya, jadi pemesanan ulang itu titik di mana suatu perusahaan ya membutuhkan kembali persediaan yang sudah habis. Kemudian kapan pemesanan ulang ini dilakukan? Ya. Titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu dikali dengan tingkat penggunaan. Ya. Kemudian untuk safety stock ya, persediaan pengaman. Persediaan pengaman ini persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi pengiriman. Jadi, ketika Anda punya perusahaan dan biasanya persediaannya sudah memenuhi, namun perusahaan juga harus memiliki safety stock, persediaan pengaman yang ada di gudang. Ya. Nah, untuk persediaan pengaman, ya, persediaan awal sama dengan EOQ ditambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EOQ bagi 2 ditambah safety stock. Nah, untuk menentukan besarnya safety stock, faktor pengalaman, ya, faktor dugaan, biaya, dan keterlambatan. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan besarnya
stok persediaan pengaman di perusahaan. Contohnya misalnya penggunaan per hari 15 kg. Keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya persediaan pengaman adalah 10 dikali 15 kg sama dengan 150 kg. Contoh kasus misalnya, perusahaan A menjual 2,6 juta kilogram terigu dengan ordering cost biaya pemesanan adalah $5.000. Biaya penyimpanan sama dengan 2% dari harga beli dan harga belinya sama dengan $5 per kilogram. Safety stock atau biaya persediaan pengaman adalah 50.000 kg dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Nah, bagaimana cara menghitung EOQ-nya? Maka EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F. F itu tadi adalah fixed cost adalah 5.000 ya. Dikali penjualan tahunan 22.600 dibagi dengan C. C itu adalah biaya penyimpanan tadi 2% ya, dikali dengan penjualan tahunan. Ya, dibulatkan menjadi 510.000 kg. Ini adalah besarnya economic order quantity-nya. Kemudian jika ditanyakan berapakah titik pemesanan ulang atau reorder point-nya. Nah, untuk penggunaan per minggunya tinggal Rp2.600.000 yang tadi ya dibagi dengan 52. 52 itu dari mana? 52 itu dari 1 tahun dibagi 7. 7 itu 7 hari ya. Jadi 365 dibagi dengan 7 sama dengan 52 minggu. Jadi kebutuhan pemesanan ulang untuk per minggunya ya sama dengan 50.000 kg. Kemudian titik pemesanan ulang atau reorder point sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock. Waktu pengirimannya tadi kan setiap 2 minggu ya harus dengan kelipatan 2.000 kg. Jadi 2 minggu dikali dengan 50.000 kg ditambah safety stock. Safety stock itu adalah stok pengaman sama dengan 50.000 ya, sehingga total pemesanan ulang adalah sama dengan 150.000 kg. Berikutnya, jika ditanyakan berapakah pemesanan dalam 1 tahun, untuk pemesanan dalam 1 tahun ini sama dengan Rp2.600.000 dibagi dengan tadi EOQ-nya Rp510.000 sama dengan 5,098 kali atau 72 hari ya, sama dengan 10 minggu. Kita bisa membaginya dengan 365 dibagi dengan 5,098 sama dengan 72 hari atau dikonversikan dalam bentuk minggu sama dengan 10 minggu ya. Sehingga tingkat pemakaian per harinya sama dengan Rp2.600.000 dibagi dengan 365. Maka tingkat pemakaian per hari yang dibutuhkan persediaannya adalah sebesar 7.124 kg. Kemudian untuk biaya penyimpanan, total carrying cost sama dengan C dikali P dikali A. Biaya penyimpanan dikali dengan harga beli per unit dikali dengan A ya. Atau ya A itu bisa kita rumuskan dengan Q per 2. Maka TCC sama dengan tadi 2% dikali dengan $5 dikali dengan Q-nya itu tadi EOQ-nya Rp510.000 dibagi dengan 2 ya sama dengan 25.500. Ini adalah biaya penyimpanannya. Untuk biaya pemesanannya adalah total ordering cost sama dengan biaya pemesanan dikali dengan sales dibagi dengan kuantitas pesanan. Maka TOC-nya sama dengan 5.000 tadi ordering cost ya dikali dengan Rp2.600.000 sebagai penjualan tahunan dibagi dengan EOQ-nya. Maka biaya pemesanannya adalah sebesar Rp25.490. Kemudian untuk menghitung biaya stok pengaman ya sama dengan C dikali P dikali dengan safety stock. 0,202 dikali
$5 dikali dengan 50.000 safety stocknya sama dengan $5.000. Untuk biaya pemesanan, penjumlahan semuanya. Biaya TOC ditambah TCC ditambah safety stock. Dijumlahkan semuanya sehingga totalnya $55.990,20. Sehingga grafik economic order quantity-nya dapat dilihat sebagai berikut. Ya, kita buat garis vertikal dan horizontalnya. Kita bisa lihat EOQ-nya secara kuantitas dan secara waktu seperti apa. Kemudian kita bisa melihat safety stock dan reorder point-nya bagaimana. Ya. Nah, ini bentuk dari grafik economic order quantity sesuai dengan kasus yang tadi disampaikan. Nah, apabila ada kasus lain, misalnya jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengirimannya ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500. Pertanyaannya, apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Hitung kembali yang tadi disampaikan. Ya, kita selisihkan dulu biaya pemesanannya sama dengan 5.000 dikurangi 3.500 sama dengan 1.500. Kita hitung total carrying cost-nya, ya. Ini 2% kali 5 kali 650.000 dibagi 2 sesuai dengan rumus yang tadi, sama dengan 32.500. Kemudian total ordering cost-nya sama dengan 7.647. Kemudian total inventory cost-nya dijumlahkan, ya, semuanya baik TCC ditambah TOC ditambah dengan safety stock 45.147. Nah, tadi dengan pesanan Rp510.000, ya, biaya persediaannya 55.990. Sementara jika pesanannya yang barusan kasus yang tadi 650.000 kg, kemudian sebagian ternyata ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum 3.500, ketika dijumlahkan ternyata biaya persediaannya 45.147, lebih kecil biayanya. Tentunya, ya, ini penawaran dari perusahaan pengolahan gandum harus dipertimbangkan karena biaya persediaannya lebih kecil dibandingkan dengan persediaan kasus yang awal. Nah, ini menjadi pertimbangan perusahaan ketika melihat dari sisi penawaran dari sebuah supplier, kira-kira mana yang dipilih. Anda bisa lihat berdasarkan dari tingkat biaya yang paling minimal, paling rendah. Nah, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan Rp2.600.000 dibagi dengan kasus yang kedua, ya, 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Nah, ini kasus analisa yang kedua jika dibandingkan dengan yang pertama, sehingga dapat disimpulkan analisis kasus yang kedua ternyata lebih kecil biaya persediaannya, dan ini bisa dipertimbangkan menjadi pilihan, ya, oleh perusahaan untuk supplier. Selanjutnya adalah sistem pengendalian persediaan. Untuk sistem pengendalian persediaan, ya, di sini ada beberapa metode, ya, mulai dari metode garis merah atau red line method. Metode garis merah ini adalah pengendalian barang atau persediaan dilakukan dengan metode disebut sebagai metode benang merah, ya. Teknik sederhana dengan menggambar suatu garis merah di sekeliling bagian dalam peti atau kotak tempat penyimpanan persediaan untuk menunjukkan titik pemesanan ulang. Biasanya, item-item persediaan disimpan dalam sebuah wadah. Sebuah garis berwarna merah kemudian digambarkan di sekitar bagian dalam wadah tersebut pada tingkat titik pemesanan ulang. Dan biasanya, petugas bagian persediaan akan melakukan pemesanan ketika garis merah terlihat. Ini yang pertama, ya, untuk metode garis merah. Nah, untuk metode yang kedua, metode 2 peti atau 2 bin method, ya, ini suatu prosedur pengendalian di mana titik pemesanan ulang ditandai manakala salah satu dari 2 peti penyimpanan persediaannya kosong. Dengan metode ini, barang-barang persediaan disimpan dalam kotak atau peti. Lalu,
suatu garis merah digambarkan di sekeliling bagian dalam peti ya setinggi titik pemesanan ulang. Nah, jika garis merah itu tampak, petugas bagian persediaan akan melakukan pemesanan. Biasanya, pada metode dua peti ini, persediaan disimpan dalam dua peti. Manakala peti kerja telah kosong, maka pemesanan dilakukan dan persediaan diambil dari peti kedua. Prosedur ini cocok untuk barang-barang, misalnya seperti baut ya, dan berbagai jenis barang yang serupa. Nah, ini yang kedua. Jadi, memang untuk 4 sistem pengendalian persediaan tergantung dari kategori karakteristik barang yang dijual. Nah, kalau biasanya yang ketiga menggunakan komputer. Ini Computerized Inventory Control System. Nah, ini biasanya sudah tersistem ya. Jadi, sistem pengendalian dengan menggunakan komputer untuk menentukan titik pemesanan ulang dan untuk mengatur keseimbangan persediaan. Biasanya memang kebanyakan perusahaan saat ini menerapkan sistem ini. Komputer tersebut akan mengawali dengan melakukan perhitungan persediaan dalam memorinya. Ketika terjadi penarikan barang, transaksi tersebut akan dicatat oleh komputer. Dan saldo persediaan kemudian direvisi. Ketika telah tercapai titik pemesanan ulang, komputer akan secara otomatis melakukan pemesanan. Dan ketika pesanan diterima, saldo yang tercatat akan dinaikkan. Nah, ini biasanya lebih tersistem, lebih otomatis. Dan karena memang ya dilihat dari zaman sekarang ini, biasanya perusahaan banyak yang menggunakan sistem yang ketiga ini. Ya, agar tidak repot melihat mengendalikan secara manual, tapi menggunakan sistem computerized. Sementara untuk metode yang keempat, ini adalah menggunakan sistem ABC. Sistem ABC ini pendekatan sederhana dalam manajemen persediaan. Ide dasarnya ini adalah membagi persediaan menjadi 3 atau lebih kelompok. Namun ya di balik ide ini, bahwa perusahaan dapat menggunakan bahan baku yang relatif mahal dan beberapa bahan baku yang relatif murah juga. Misalnya, kelompok A tingkat persediaannya dibiarkan rendah. Kemudian kelompok C misalnya bahan mentahnya relatif murah, maka tingkat persediaannya tinggi. Misalnya kelompok B-nya adalah rata-ratanya. Ini adalah perbedaan dari keempat jenis sistem dalam pengendalian persediaan. Baik ya, untuk manajemen persediaan mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong silahkan di like, kemudian komentar, dan jika berkenan di subscribe. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.